Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan lagi pembahasan Syarhul Waraqat. Sekarang kita lanjutkan masih di pembahasan kalam, karena kalam ini banyak pembagiannya dilihat dari penggunaan dan bentuk dari kalam tersebut. Kita lanjutkan bersama kalam bi'tibari madlulihi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannif rahimahullah, aqsamul kalami bi'tibari madlulihi. Wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin wa yanqasimu aydan ila tamannin wa ardin wa qasamin. Thumma qala syarih hafizahullah, lamma farraga al-musannifu min dhikri aqsamil kalami bi'tibari ma yatarakkabu minhu syara'a fi dhikri aqsamihi bi'tibari madlulihi. Qawluhu wal kalamu yanqasimu ila amrin wa huwa ma yadullu ala talabil fi'li nahu ati' walidayk, wa qawluhu wa nahyin wa huwa ma yadullu ala talabi tarki nahu la takdhib fi hadithika, wa qawluhu wa khabarin wa huwa ma yahtamilu as-sidqa wal kadhba li dhatihi nahu safara Khalidun, wa qawluhu wa istikhbarin wal istifhamu wa huwa talabul ilmi bi syai'in lam yakun ma'luman min qablu nahu hal fahimta al-mas'alata ahadara Khalidun am 'Asim. Qawluhu wa yanqasimu aidan ila tamannin wa huwa talabu syai'il mahbubi alladhi la yurja husuluhu imma likawnihi mustahilan nahu laita asy-syababa ya'udu yawman aw ba'ida al-manal ka qawli munqati'ir raja'i laita li malan fa ahujja bih, wa qawluhu wa 'ardin bi sukuni ar-ra'i wa huwa at-talabu bi rifqin nahu ala tanzilu 'indana, wa qawluhu wa qasamin bi fathil qafi was sini wa huwa al-halifu nahu wallahi la af'alanna al-khaira. Baik, masyaallah. Iya. Ini aqsamul kalami bi'tibari matlulihi. Qala al-mu'allif aqsamul kalami bi'tibari matlulihi. Pembagian kalam dilihat dari kandungannya. Dilihat dari kandungannya. Sebenarnya Imam Al-Juwayni rahimahullah agak kurang teratur dalam pembagian kalam ini. Sebagiannya ada tadakhul, sebagiannya ada saling masuk dalam pembagian yang ada. Jadi sebenarnya itu kalam dilihat dari maklumnya. Ya. Kalam dilihat dari apanya? Madlulnya. Ya, madlul. Maka dia terbagi dua. Ya, ada khabari, ada apa? Insya. Ya. Ada insya. Iya, ada khabari, ada insya'i. Insya'i inilah yang disebut juga dengan apa? Tolab. Paham kan? Tolab ini terbagi dua. Insya'i atau tolab ini dia terbagi dua. Ya, ada insya'i, ya, tolabi itu sudah namanya. Ada, kalau kita tidak menghapus ini karena ditabir dengan insya sebagai lawan dari khabari. Jadi ada insya, nama insya ya, tolabi. Ya, ada insya tolabi. Itu yang 8. Yang dulu itu kita tahu itu namanya 8 itu. Namanya insya tolabi. Namanya apa? Insya tolabi. Itu yang 8. Apa saja itu? Amar, nahi, istifham, terus doa, ard, tamanni, roja, terus tahdir. Itu 8 itu, inilah itu yang dibilang insya tolabi. Yang kedua ada namanya, ya, ini yang bentuk yang kedua dari dia, dari insya, ada namanya insya'i ghair tolabi. Ada insya ghair tolabi. Insya ghair tolabi ini dia semakna dengan tolab, tapi lafaznya bukan tolab. Bukan dengan 8 itu.
Paham? Tapi maknanya tolabi. Contohnya apa? Contohnya adalah ini diantara contohnya adalah qasam. Ya, adalah apa? Qasam, sumpah. Itu kan ada nggak sumpah dalam tolab yang ke-8? Yang 8? Tidak kan? Tapi dia masuk dalam apa? Insya. Masuk dalam khobari. Dia masuk dalam apa? Insya. Tapi insya apa? Goir tolabi. Demikian pula insya goir tolabi adalah ya rukun, lafaz akad, saya jual, saya beli. Ini kan maknanya apa? Mengharuskan pindah milih kan? Kalau yang seperti itu kan apa? Disebut apa? Insya kan, karena dia tidak bisa dia bilang saya jual, dusta kamu. Kan tidak bisa. Insya itu kan yang tidak bisa dikatakan apa? Dusta. Sementara khobari bisa apa? Dusta. Tergantung. Kalau khobar Allah, khobar Rasul tidak mungkin. Dipahami? Ketika orang bilang bi itu, istri itu, saya jual, saya beli, tidak bisa apa? Didustakan. Berarti dia apa? Masuk insya. Tapi insya apa namanya? Insya goir tolabi. Penulis di sini masuk pembahasan. Jadi sebenarnya ini intinya. Kalam dilihat dari madlulnya ada khobari, ada insya'i. Insya terbagi dua. Ada insya tolabi, insya goir tolabi. Insya tolabi itu yang 8. Yang biasa kita dapat di nahwu. Nah, ada insya goir tolabi, ini didapat dalam fikih. Didapat dalam fikih. Dipahami kan? Kenapa didapat di nahwu itu insya tolabi yang 8? Karena ada syarat alat jazm, alat nasab. Paham kan? Iya. Jelas ini kan? Nah, ini sebenarnya kalau antum paham ini mudah yang dibilang oleh penulis. Wal kalam yang qasimu ila amr wa nahi. Kalam itu terbagi ke amr dan nahi. Wa khobar. Khobar tidak masuk di amr dan nahi. Iya kan? Wastikbar. Istikbar masuk di amr dan nahi dan dia istifham. Kan istikbar itu kan meminta khobar. Berarti apa dia? Istifham. Berarti maksud siapa? Iya kan? Wa yanqasimu ila tamannin wa ard. Tamanni ard apa? Tolab kan berarti insya, ard. Insya, qasam. Insya atau bukan? Insya atau khobari? Insya, tapi goir tolabi. Sebenarnya kalau dibagi lebih cocok, begitu lebih aman. Cuman ini jadi tadakhul. Khobar masuk juga di dalamnya. Paham kan? Padahal kan ini terbagi dua. Ada khobari, ada apa? Insya'i. Insya'i yang banyak bentuknya. Selain insya'i ini, itu namanya khobar. Dipaham kan? Jadi sama dengan tadi itu amar nahi, istikbar, tamanni, ard, qasam. Itu insya'i. Selain itu berarti apa? Khobar. Dipaham ini? Jadi pembagian Imam Al-Juwayni rahimahullah, beliau mungkin yang belum maksud adalah hanya menyebutkan bentuk kalam, bukan pembagian. Dipaham kan? Ini kalau yang seperti ini, yang ini kan urusannya ilmu balago. Ini di ilmu balago dijelaskan. Pembagian kalam dilihat dari kandungan. Iya kan? Ada insya, ada khobari. Jelaskan? Selesai. Lihat kata para ulama, faragul musannifu min dzikri aqsamil kalam. Tatkala penulis selesai dari menyebutkan pembagian kalam, bitibari ma yatarakkabu min, dilihat dari apa yang dia tersusun darinya. Syara'a, maka belum memulai fi dzikri aqsamihi, dalam menyebutkan pembagiannya, bitibari madlulihi, dilihat dari ya kandungannya. Dilihat dari kandungannya. Iya. Kemudian qauluhu wal kalam yang qasmu ila amr. Apa itu amr? Huwa yaitu amr maksudnya. Ma yadullu ala talabil fi'il. Itu pengertian amr itu. Wa huwa itu kembali ke amr. Adalah apa yang menunjukkan atas talabul fi'il, meminta untuk melakukan. Nah, contoh ati walidaik, taati kedua orang tuamu. Wa qawluhu wa nah, ucapan beliau wa nah, huwa ma yadullu ala talabit tark. Dia adalah apa yang menunjukkan atas meminta untuk meninggalkan. Meminta untuk apa? Meninggalkan. Nah, la takdzib fi haditsik, jangan kamu dusta dalam
pembicaraan. Berarti ini meminta untuk meninggalkan berdusta. Wa qawlu wa khabari huwa ma yahtamilu as-sidq wal kadhib li dhatihi. Khabar adalah apa yang mengandung kemungkinan benar atau dusta pada zat khabarnya. Bukan melihat kepada yang mengkhabarkan. Kalau kita lihat kepada yang disandarkan kepada khabar itu kan berarti bukan zatnya kan? Berarti terbagi. Ada yang tidak dusta sama sekali. Seperti khabar Allah. Ya, khabarnya Rasulullah. Ada yang dusta tidak bisa dibenarkan sama sekali. Seperti khabarnya Mudda'i Risalah setelah Nabi kita. Orang mengaku dia Rasul setelah Nabi Muhammad. Mungkin gak ihtimal benar. Nah, itu kan dua. Tak? Yang tidak mungkin salah, khabar Allah, khabar Rasul. Tidak mungkin benar, khabarnya orang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad. Tidak mungkin benar. Ada yang ihtimal benar, ihtimal salah, tapi kuatnya benar. Seperti khabarnya orang beriman. Paham kan? Ada khabarnya ihtimal benar, ihtimal salah, tapi lebih kuat tidak benar. Seperti khabar orang kafir, fasik. Ini kan khabar, jadi ada 4. Dilihat dari orangnya, tapi lihat dari zatnya. Khabar ada yang bisa dibenarkan, ada yang bisa zatnya dulu, bukan dilihat dari yang lain. Now safar Khalid. Seperti ada yang bilang safar Khalid. Khalid safar. Ya kan? Bisa saja salah, bisa apa? Benar. Kan dia cuma beritakan. Berita itu bisa benar, bisa salah. Wa qawlu wastikbar wal istibham wa talabul ilmi bisyai'i lam yakun ma'luman min qabl. Dia meminta, menanyakan ya sesuatu yang dia tidak tahu sebelumnya. Nah contoh, hal fahim tal masalah, apakah kamu paham masalah ini? Ya tadinya dia tidak tahu, dia paham atau tidak kan begitu. Dia tanya, kamu paham? Terus ahadara Khalidun am Asim? Sebelumnya dia tidak tahu. Apakah Khalid yang hadir atau Asim? Wa qalu wa yanqasimu aidan ila tamannin. Terbagi juga ke tamanni. Tamanni huwa talabu syai'il mahbub. Meminta sesuatu yang dicintai, itu namanya tamanni. Iya kan? Talabu syai'i al-mahbub alladzi la yurja husuluhu. Itu. Meminta sesuatu yang dia mau tapi tidak diharapkan terjadinya. Dia ingin tapi tidak diharapkan terjadinya. Imma likaunihi mustahila, apakah karena dia mustahil terjadi. Nah contoh, laita syababu ya'udu yauman. Seandainya masa muda kembali pada hari ini. Dia semua orang mau muda lagi kan? Tapi ini kan mustahil terjadi. Mustahil terjadi. Ya, au ba'idul manal, atau susah didapatkan. Susah didapatkan. Ya, kaqauli, seperti ucapan mungkoti roja, orang yang sudah putus harapannya, laitali malan fa'ahujja bih. Seandainya saya punya harta, saya akan berhaji dengannya. Tapi dia sudah putus harapan dari hal tersebut. Sebab-sebab yang membuat dia dapat harta terputus. Paham kan? Ini bisa, tidak mustahil. Siapa tahu tiba-tiba jatuh dari langit kan, pesawat bawa uang. Paham kan? Langsung dia bisa haji. Bisa haji, tapi apa? Susah. Iya, susah. Wa qalu wa ard bisukunir ra, disukun ra-nya ard. Wa talab birib, meminta dengan lembut. Nah, ala tanzil alain indana. Tidak kamu sudah itu baca tadi ya? Sudah baca? Tidak kamu turun ke kami singgah, tidakkah kamu singgah? Bukan dibilang singgah kok. Nah, itu lain itu. Kalau ini tidakkah kamu singgah? Ya, dipahamkan? Wa qalu wa qasam. Ucapannya qasam di fatil qaf sin, di fathah qaf dan sinnya qasam, karena kalau di kasrah sinnya beda lagi. Kism. Ya kan? Kalau ini qasam. Wahal halif, dia adalah sumpah, maksudnya nah wallahi la alannal khair. Demi Allah, saya akan melakukan kebaikan. Terus مع أن ما قبله وما بعده تقسيم واحد إشارة إلى أن من الأصوليين من اقتصر على التقسيم الأول وأنه يرد عليه التقسيم الثاني وأن الجميع تقسيم واحد وهناك تقسيم أخصر من هذا
كما عند البلاغيين، وهو أن الكلام قسمان: الأول خبر وتقدم تعريفه ويأتي شرحه إن شاء الله في باب الأخبار. الثاني إنشاء، وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب، كقولك اكتب، لأن مدلوله لا يحصل إلا بالتلفظ به، فلا يقال إنه صدق أو كذب. ومن الإنشاء الأمر والنهي والاستفهام والتمني، ومنه العرض، وهذا هو الإنشاء الطلبي. ومنه القسم، وهو الإنشاء غير الطلبي. وأهم هذه الأنواع الأمر والنهي، وسيأتي الكلام فيهما إن شاء الله. وأما بقية الأنواع فلا يترتب عليها في الأصول كبير فائدة، والله أعلم. Ahsanta, Masya Allah. Kata beliau, wa inna maqala al-musannif, tiada lain penulis berkata, wa yang qasimu aido, yang qasimu aido, kan terbagi juga. Kalau kita tidak paham berarti kita kira ini pembagian lain, kan begitu. Terbagi juga, padahal apa yang sebelumnya dan apa yang setelahnya itu kan satu saja, sama kan? Iya kan? Amar nahi, istighbar, tamani ard, qasam, itu kan satu jenis. Itu kan apa? Satu jenis. Kenapa belum bilang terbagi juga? Isyaratun, itu adalah isyarat. Ila anna minal usuliyin man iktasar al taqsim al-awwal. Maksudnya di antara ulama usul ada yang hanya menyebutkan itu yang pertama saja, yaitu amar, nahi, khabar, istighbar. Hanya itu saja maksudnya. Sampai di situ. Makanya belum bilang wayang qasimu aitu. Jadi belum melihat sebelumnya hanya bagi itu saja. Maka belum tambahkan juga terbagi. Juga terbagi. Iya. Wa annahu, iya, yaruddu, ya. Nah, tadi dibaca apa? Yaridu. Kalau yaridu dari kata waroda. Iya. Kalau dibaca yaruddu, dan bahwasanya dia dikembalikan. Kembali kepada pembagian yang kedua. Nah, ya kan? Kalau yaridu, sesungguhnya dia datang atasnya pembagian kedua. Bisa juga, maksudnya belum ingin menyampaikan pembagian yang kedua. Tapi pembagian kedua itulah yang pertama tadi, sama. Sama. Wa annal jami' taksimun wahid. Bahwasanya semua itu adalah satu bagian. Itu maksudnya berarti yaruddu, kan? Dikembalikan pembagian kedua itu ke yang pertama. Kalau belum bilang aidon, tapi di antara ulama usul ada yang menyebutkan pertama saja. Paham kan? Padahal semuanya hanya apa? Satu. Wahunaka taksimun aksor min hada. Ini lebih bagus. Di sana ada pembagian lebih ringkas daripada ini. Kama indal balagiyin, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama balago. Wa anal kalam kisman, kalam terbagi dua. Dilihat dari madlulnya. Khobar wa taqaddama ta'rifu. Khobar telah lewat pengertiannya. Wa ya'ti syarhu insyaallah fi babil akhbar. Akan datang nanti penjelasannya dalam bab akhbar. Insya, yang kedua insya, bahwa mala yahtamilu syirik wal kadhib. Beri kalau khobar tadi kan yahtamilu kadhib au as-sidq. Kalau insya tidak mengandung dusta ataupun jujur. Ya kan, kalau perintah berarti dilakukan, kalau larangan berarti ditinggalkan. Tidak bisa bilang kamu dusta. Kamu dusta. Kekaulik seperti ucapanmu uktub, tulislah. Tidak bisa antum bilang, dusta kamu. Manusianya orang suruh tulis dibilang apa? Dusta. Beda kalau dia bilang saya telah menulis. Nah, itu lain kan? Bisa ya, dusta, kamu belum tulis. Ini dia suruh tulis. Ya, karena kandungannya tidak mungkin kecuali dengan melafadzkannya. Tulislah. Iya kan? Fala yuqal innahu syirik au kadhib. Tidak bisa dikatakan dia jujur atau dia dusta. Wa min al-insya, termasuk insya, amar, nahi, istifham, tamani. Wa minul al. Belum sebutkan 1, 2, 3, 4. Terus tambah al 5. 5. Sisa berapa berarti? 3. Wa hadha huwal insya thalabi. Inilah yang disebut dengan apa? Insya thalabi. Wa minul qasam. Di antaranya juga al-qasam.
wahul insya ghairu talabi. Ini yang disebut insya ghairu talabi. Wahamu hadil anwa, yang paling penting dari pembagian ini adalah al-amru wan nahi. Adalah amar dan nahi. Adalah amar dan nahi. Ya, wasa ini yang paling penting karena di atas keduanya inilah berputar taklif. Nah, beban syariat itu berputar di atas amar dan nahi. Apakah amar jazim, amar ghair jazim, nahi jazim atau nahi ghair jazim. Paham kan? Amar jazim wajib, amar ghair jazim sunnah. Nahi jazim haram, nahi ghair jazim makruh. Paham kan? Ini yang paling penting karena taklif di atas dua ini. Taklif di atas dua ini. Wa sayatil kalam fihima, insyaallah akan datang kalam pada keduanya, itu amar dan nahi, insyaallah. Wa amma baqiyatul anwa, adapun sisa jenis dari tolab, fala yatarattab alaiha fil usul kabiratu faidah. Maka tidak ikut atasnya dalam ilmu usul faedah yang besar. Artinya tidak terlalu berfaedah kalau kita bahas art. Nah, tamani kan tidak terlalu faedah. Yang paling penting adalah apa? Amar dan nahi. Berikutnya, aqsamul kalami bi'atibari isti'malihi wa ta'riful haqiqati wal majazi. Wa min wajhin akhar yanqasimu ila haqiqatin wa majazin. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. Sampai situ dulu, Masya Allah. Ini dilihat dari penggunaannya. Ketika kita pakai kalimat, maka bisa dua. Ya kan? Bisa antum pakai sesuai dengan penggunaannya. Bisa juga antum pakai selain dari penggunaannya. Kalau antum pakai ini, kalau tadi itu kandungannya, maknanya. Kalau ini antum pakai. Dan sebenarnya antum pakai singa. Antum bilang, saya lihat singa. Bisa saja yang maksudnya antum lihat apa? Singa. Betul. Bisa juga apa? Yang seperti singa. Keberaniannya. Antum paham kan? Dari sisi penggunaannya. Kata beliau, aqsamul kalam bi'tibari istimalihi, pembagian kalam dilihat dari penggunaannya. Wa ta'rifil haqiqati wal majaz, dan pengertian hakikat dan majaz. Maksudnya dilihat dari penggunaannya, dia ada al-haqiqah, ada majaz. Terus apa itu majaz? Apa itu haqiqah? Nah, ini yang beliau jelaskan. Kata beliau rahimahullah, wa min wajhin akhar, dan dari sisi yang lain, yang qasimu ila, dia terbagi ke, yaitu kalam hakikatin wa majazi. Ada kalam hakikoh, ada kalam majaz. Apa itu hakikoh? Kata beliau, fal hakikatu ma baqiya fil istimal ala maudu'ihi. Apa yang tetap dalam penggunaan di atas peletakannya. Apa yang tetap dalam penggunaannya di atas apa? Peletakannya. Artinya sesuai dengan siapa yang meletakkannya. Kalau ahli bahasa, dia letakkan di atas itu, kemudian dia pakai. Berarti hakikat lugawiyah. Kalau ahli uruf, dia gunakan kata itu di atas apa yang dia letakkan. Hakikat urfiyah. Ya kan? Kalau syariat, menggunakan lafaz itu di atas apa yang dia letakkan. Hakikat apa? Nah, ini harus diperhatikan nanti. Jangan sampai kita pahami lugawiyah padahal syariah. Jangan sampai kita pahami syariah padahal apa? Lugawiyah. Dipahami ini. Dan pada dasarnya sebelum kita masuk di penggunaan ini, kalau ahli syariah ucapkan berarti makna syariah, bukan lugawi. Kalau orang lugawi yang bilang berarti makna lugawi. Kalau orang urfi yang bilang berarti makna apa? Urfiah. Paham? Contoh misalnya. Orang kamus bilang sholat. Berarti doa. Nah, kalau syar'i yang mengucapkan Allah dan Rasulnya, sholat yang dibuka dengan takbir ditutup dengan salam. Sama dengan orang bahasa bilang wudhu, ya cuci tangan saja. Kalau syariat yang bilang berwudhulah, maka apa? Wudhu, cuci tangan, wajah, sampai selesai. Nah, itu harus dibedakan. Kalau tidak paham ini susah untuk memaham nas. Penggunaannya. Ini penting.
Ya, ini ayat penting bentuknya. Jadi hakiko adalah apa yang tetap penggunaannya di atas peletakannya. Wakila dan dikatakan yaitu ta'rif yang kedua. Yaitu ta'rif pengertian yang kedua untuk al-haqiqah. Ya. Mastu'mila dia adalah apa yang digunakan di mastuliha alaih minal mukhatabah. Minal mukhatibah. Dia adalah apa yang digunakan pada apa yang diistilahkan di atasnya dari si pembicara. Ya kan? Si pembicara ini menggunakan lafaz ini apa maknanya? Kalau masih tetap di atas makna itu, maka itu namanya apa? Al-haqiqah. Wal majaz, sementara majaz ya ma tujuwiza an maudu'ihi, apa yang dilewatkan dari peletakannya. Jadi peletakan yang asalnya ini tapi dilewatkan. Misalnya singa. Ya kan? Singa. Apa maknanya singa? Hewan muftaris, hewan buas. Tapi dilewatkan itu hewan buas menjadi lelaki buas. Paham ini maksudnya? Misalnya dia bilang, tentunya bikorina, bialakoh. Kan tidak boleh kita langsung letakkan majas, tapi tidak ada apa? Tidak ada alakonya. Tidak ada yang memalingkannya. Misalnya kalau dia bilang, roa itu asadan. Saya lihat singa. Berarti maksudnya apa? Singa. Tapi kalau dia bilang, roa itu asadan, yahmilu saifan. Saya lihat singa membawa pedang. Berarti siapa ini? Nah, itu tadi, lelaki buas. Dah, ya itu ya. Baik, alhamdulillah. Hancur ya. Lelaki pemberani. Lelaki pemberani. Jelas maknanya kan? Ini namanya penggunaannya sudah apa? Lewat dari peletakannya. Sebenarnya bisa juga. Ini kan ta'rif penulis pendek sekali. Majaz ini kan lawan dari hakikat. Lawan dari hakikat. Bisa dilawankan pengertiannya. Dah. Tadi kalau mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Tinggal dibilang. Nah, ma la yusta'mal fi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Apa yang tidak digunakan pada apa yang diistilahkan atasnya dari si mukhatibah. Paham kan? Apa yang tidak dipakai di atas dasarnya. Di atas peletakan. Wal hakikatu, dan hakikat itu terbagi imma lugawiyah, ada hakikat lugawiyah yaitu dipakai oleh ahli bahasa, wa imma syar'iyah yaitu dipakai oleh lisan syar'i, wa imma urfiyah dan dipakai oleh lisan apa? Urfi. Dipakai oleh lisan urfi. Paham kan? Terus setelahnya ينقسم الكلام باعتبار استعمال اللفظ إلى قسمين الأول حقيقة الثاني مجاز والحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه مثل كلمة أسد للحيوان المفترس فإذا قلت رأيت أسدا فهي حقيقة لأنها لفظ بقي في الاستعمال على ما وضع له وهو الحيوان على ما وضع له على ما وضع له وهو الحيوان وهذا التعريف يرد عليه أنه خاص بالحقيقة اللغوية فلا يشمل الشرعية والعرفية كما سيأتي وعليه فهما من المجاز عند المصنف وعليه فهما من المجاز عند المصنف ثم ذكر المصنف تعريفا آخر للحقيقة وهو ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة فقوله ما أي لفظ وقوله استعمل مبني لما لم يسمى فاعله مبني لما لم يسمى فاعله ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على ما وقوله فيما أي في معنى وقوله اصطلح عليه مبني لما لم يسمى فاعله وما بعده نائب فاعل أي اصطلح على أن هذا المعنى لذلك اللفظ وقوله من المخاطبة بكسر الطاء على زينة اسم الفاعل أي من الجماعة
Mukhotibah. Mukhotibah. Minal jama'atil mukhatibati ghairuha. Goiroha. Minal jama'atil mukhatibati ghairuha. Ay Maf'ulun bih. خاطبت غيرها بذلك اللفظ وعنايته للدلالة على ذلك المعنى بنفسه سواء Apa tadi? Ulang. وعنايته للدلالة على ذلك المعنى بنفسه. Ada alif setelah nun. Ada alif. Cetakan baru. Tidak ada. Antum cetakan apa? Antum ada? Cetakan apa itu? Coba sampulnya. Kenapa bisa ada alif? Oh, salah lihat. Wa'ayyanat. للدلالة على ذلك المعنى بنفسه سواء باقي اللفظ على موضعه اللغوي أم لم يبقى على موضعه اللغوي بأن نقل عنه واستعمل في موضعه الشرعي أو العرفي. Baik, sampai di situ. Siapa tahu persiapannya sampai situ. Alhamdulillah. Lancar tahu Ghazali. Santri tahun ini Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, masih lama lagi perjuangannya, baru tamat SMA. Belum dia ambil ijazahnya ke sini. Masya Allah. Kata beliau, yang qasimul kalam bi'tibari isti'malil lafaz. Kalam terbagi dilihat dari penggunaan lafadznya. Ila qismain terbagi menjadi dua. Al-awwal haqiqah. Yang pertama haqiqah. Tsani majaz. Yang kedua majaz. Fal haqiqatu ma baqiya fil istimali ala mawdu'ihi. Haqiqah adalah apa yang tetap dalam penggunaannya di atas peletakannya. Ucapan penulis ini dikritik nanti, tapi alhamdulillah beliau kan bawakan dua pengertian, jadi aman. Iya. Mithul kalimati asad. Contoh kata singa. Lil hayawanil muftaris. Untuk hewan buas. Fa'idha qulta ra'aitu asadan. Kalau antum bilang saya lihat singa. Fahiya haqiqatun. Maka dia hakikat. Betul antum lihat apa? Singa. Li'annaha labdun baqiya fil istimali ala ma wudi'alah. Karena dia adalah lafaz yang tetap dalam penggunaannya di atas apa yang dia diletakkan. Memang asad diletakkan untuk apa? Singa. Wahwal hayawan, yaitu hewan. Wahada ta'rifu yaridu alaih. Ta'rif ini dikritik atasnya. Penulis. Annahu khas bil haqiqatil lugawiyah. Karena ini khusus untuk hakikat apa? Lugawiyah. Fala yashmal syar'iyyah wal urfiyah kama sayati. Maka dia tidak mencakup syariah dan apa? Urfiyah. Tapi alhamdulillahnya penulis memberikan pengertian yang kedua. Dan belum setelah itu belum bagi. Ada lugawiyah, ada syariah, ada urfiyah. Berarti yang belum pilih adalah ta'rif yang kedua. Biasanya itu kebiasaan penulis. Yang pertama disebutkan itu yang dipilih. Tapi koordinat pembagian belum ini menunjukkan belum ambil yang kedua, bukan yang pertama. Karena kalau belum ambil ta'rif yang pertama, tidak ada terbagi. Paham? Maka pasti hakikat apa saja? Lugawiyah saja. Adapun urfiyah sama syariah apa? Majaz. Kalau pengertian pertama kita ambil. Tapi pembagian penulis ini menunjukkan yang belum pilih adalah apa? Yang kedua. Karena belum bagi tiga langsung. Yang terbagi tiga itu kalau pengertiannya yang kedua. Kalau pengertiannya yang kedua. Tapi makanya belum bilang. Ya. Sebagaimana datang. Wa alaihi fahuma minal majaz. Maka di atas pengertian pertama. Keduanya adalah dari majaz. Indal musannif. Menurut apa? Penulis ta'rif pertama. Tsumma dzakarul musannifu ta'rifan akhar lil haqiqat. Kemudian beliau menyebutkan ta'rif yang lain untuk haqiqah. Wa huwa mastu'mila fi mastuliha alaih. Apa yang digunakan pada apa yang diistilahkan. Tergantung siapa. Atasnya minal mukhatibah dari yang khitab. Siapa yang mengkhitab kita, itulah yang dia pakai.
Faqaulu ma al-lafaz. Ucapan belum ma itu lafaz. Paham kan? Mas tu'mil, maksudnya lafaz tu'mil. Paham maksudnya? Waqaulu tu'mil mabni lima lam yusamma fa'iluhu, maksudnya majhul. Wa naib fa'il dhamir mustatir yaudu ala ma. Naib fa'ilnya adalah dhamir mustatir padanya yang kembali ke ma. Waqaulu fima ay fi ma'na. Fi makna. Jadi ma di situ apa? Ma di situ bermakna apa? Makna. Kalau ma yang pertama maknanya apa? Lafaz. Makna yang kedua ini bermakna makna. Itu mas al-lafdun ustumila fi ma'nan. Ustuliha alaih. Begitu jadinya sekarang? Nggih. Jadi ma yang kedua makna. Wa qawlu ustuliha alaih mabni liman lam yusamma fa'iluhu. Dibangun di atas majhul. Wa ma ba'dahu naib fa'il, yang setelahnya naib fa'il yaitu ustuliha ala hada al makna lidzalika lafaz, yaitu diistilahkan di atas ini makna ini dengan lafaz itu. Diistilahkan di atas ini, di atas makna ini lafaz itu. Wa qawluhu minal mukhatibah, ucapan penulis dari yang mengkhitab ay bikasri ta ala zinati ismil fa'il, yaitu di kasroh to-nya di atas wazan isim fa'il. Karena kalau antum baca mukhatabah itu isim maf'ul atau masdar, kan bisa juga masdar khotaba yukhatibu mukhatabatan. Paham? Ini dibaca kasroh, berarti dia isim fa'il. Ai minal jama'atil mukhatibati ghairuha, yaitu dari sekelompok orang yang berbicara kepada selainnya. Paham? Yang berbicara kepada selainnya. Ay khotobat ghairuha, yaitu jamaah itu menghitab selainnya, mengajak bicara selainnya, bidalika lafaz, dengan lafaz itu. Wa ayyanathu, ya, lidalalati ala dalikal makna binafsihi, dan akan jelas dia apa nanti yang diinginkan, ya tergantung penunjukan atas hal itu, atas makna itu dengan dirinya. Paham kan? Maknanya apa nanti tergantung siapa yang menggunakan dari si mukhatib. Dari si mukhatib. Sawa'un baqiya lafaz ala maudu'ihi lugawi. Sama saja apakah lafaz itu tetap di atas peletakannya secara bahasa, aulam ya baqa ala maudu'ihi lugawi, atau tidak tetap di atas penggunaannya secara bahasa, bi'an nukila anhu, yaitu dengan sudah dipindahkan darinya. Ya kan? Seperti tadi kita contohkan dengan tadi, salat secara bahasa apa? Doa. Tapi di lisan syar'i dia pakai salat itu untuk apa? Dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya. Siapa yang melafadzkannya? Itu antum tentukan maknanya. Paham kan? Tentukan, arahkan maknanya ke situ. Iya. Wastumila fi maudu'i syar'i al urfi, yaitu digunakan pada tempatnya di syar'i ataupun di apa? Di urfi. Ini pengertiannya, insya Allah kita lanjut lagi berikutnya. Alhamdulillah.